Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Before we start the study, let's pray together. Yeah, finish. Thank you. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mengulas lebih dahulu ya pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang prosedur tag. Apa sih prosedur tag? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Prosedur tag is a piece of text that give us instruction for doing something. In other words, itu seperti prosedur tag itu apa namanya? Teks yang isinya itu instruksi untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu seperti itu ya. Lalu kemarin ada tujuan dari prosedur tag kemarin apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Tujuan dari prosedur tag adalah untuk menunjukkan atau untuk mempermudah orang-orang yang ingin membuat sesuatu seperti itu ya. Biasanya tujuan prosedur tag itu terdapat di mana ya? Ya, tujuan dari prosedur tag itu biasanya terdapat di judul, karena kalau prosedur tag itu judulnya langsung seperti how to make a collage seperti itu ya. Lalu ada general structure. General structure itu urutan-urutan dalam membuat prosedur tag. Ada apa aja kemarin ya urutannya ya? Yang pertama, ya betul sekali, yang pertama ada goals. Goals itu letaknya pasti di title. Betul sekali, goals itu pasti letaknya di title. Lalu yang kedua ada material. Material itu seperti we can call in bahasa bahan seperti itu ya. For example, we want to make a fried rice gitu. Apa sih yang kita butuhin? Rice, of course, onion, lalu chili, and then oil seperti itu ya. Lalu yang terlahir ada apa? Yang terlahir, ya betul sekali. Yang terlahir adalah step. Step itu langkah-langkah gitu ya. Jadi setelah kita menuliskan bahan, kita menuliskan langkah-langkah untuk membuat nasi goreng itu sendiri seperti itu. Masih pada paham ya tentang prosedur tag minggu lalu ya? Nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah ya tentang prosedur tag. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang can and could. Ya, can and could. Ada yang tahu can and could itu apa? Ya, can sama could itu sama ya, artinya bisa atau dapat. Seperti itu. Sebenarnya artinya sama, hanya nanti penggunaannya saja yang berbeda seperti itu. Kalian bisa buka buku materi kalian ya. Kalian bisa buka buku bahasa Inggris kalian. Di sana ada sedikit penjelasan tentang can and could. Kalian bisa baca terlebih dahulu, nanti setelah baca kita pelajari bersama-sama. Sudah dibaca can and could? Ya, kalau sudah, kita sekarang Miss Ikra akan menjelaskan ya sedikit tentang can and could gitu. Can and could itu termasuk dalam modal verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan modality, kemungkinan, kemampuan, izin, permintaan, kepastian, saran, atau perintah gitu ya. Jika keduanya memiliki makna yang sama, bagaimana menggunakan masing-masing verb secara tepat seperti itu ya. Karena can and could kan maknanya sama nih, maknanya bisa. Jadi di sini kita akan membahas tentang penggunaan dari can and could dan penggunaan dari can and could, lalu perbedaan. Kenapa sih kok ini pakai can dan kenapa sih itu pakai could seperti itu ya. Struktur kalimat untuk kalimat can and could itu kalian bisa menggunakan kalimat positif, negatif, atau
apa? Satu lagi. Kalimat negatif, positif, dan kalimat tanya. Betul sekali. Jadi subjeknya pasti jadi urutannya, rumusnya pasti subjek, can and could, subjek, penggunaan kata can atau could-nya, lalu objek seperti lalu verb. Verb bentuk, kalau untuk yang positif itu verb yang bentuk present gitu ya, verb. Jadi urutannya pasti selalu subjek, can, could, atau verb yang present ya. Ini untuk kalimat positif. Untuk yang negatif kita pakai subjek, can and could. Kalau karena ini negatif, jadi kalian bisa menambah dengan not ya. Lalu subjek bentuk present dan verb, kata kerja seperti itu. Ya, di sini ada beberapa fungsi dari kata can gitu ya. Yang pertama ada ability atau kemampuan. Can digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu pada saat sekarang gitu ya. Pada saat sekarang itu berarti present ability. Contohnya ada Jane can speak English. Jane bisa berbicara bahasa Inggris. Ini contoh dari can ya. Lalu untuk could. Could itu digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang pernah mampu melakukan sesuatu di masa lampau. Biasanya could itu menunjukkan, karena could itu kan verb kedua dari can gitu ya, kata kerja kedua dari can. Jadi untuk menunjukkan masa lampau, contohnya Joe could jump a fence when he was a kid. Joe bisa melompati pagar waktu masih kecil, seperti itu. Lalu yang kedua ada possibility atau kemungkinan. Can itu bisa digunakan untuk menyampaikan bahwa sesuatu mungkin terjadi, dilakukan saat ini gitu. Atau secara umum present possibility, artinya dilakukan sekarang gitu ya, waktu sekarang. Contohnya ada too much smoking can ruin your lung. Apa artinya? Terlalu banyak merokok bisa merusak paru-parumu, seperti itu. Lalu could digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi atau dilakukan di masa lampau gitu, atau hasilnya belum pasti gitu. Biasanya could itu memang hasilnya belum pasti gitu. Contohnya ada the house alarm could keep you safe, seperti itu. Lalu ada permission. Can itu bisa digunakan untuk meminta izin gitu. Contohnya can I borrow your pen, seperti itu. Dan salah satu perbedaan dari can and could ini ya, can itu sama can and could itu sama-sama bisa digunakan untuk meminta izin seperti itu. Tapi can itu lebih digunakan untuk kalian sendiri gitu, untuk menggambarkan diri kalian atau ketika kalian melakukan percakapan dengan teman sebaya kalian, seperti itu, atau orang-orang yang memang kalian kenal. Sedangkan could biasanya konteksnya lebih sopan. Jadi could itu bisa kalian pakai ketika kalian ingin meminta izin, meminta tolong kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang kalian hormati, seperti orang tua kalian, guru kalian, seperti itu. Contoh dari can untuk contoh dari can itu tadi ya, yang untuk meminta izin. Can I borrow your pen, seperti itu. Bolehkah aku meminjam pulpenmu, itu kan lebih ditunjukkan kepada teman kalian gitu, kepada teman-teman sebaya kalian, seperti itu. Lalu yang could itu contohnya ada could I come to your party, misalnya. Bolehkan saya datang ke pesta ulang tahunmu, maybe, seperti itu. Could itu kalian gunakan kepada orang-orang yang lebih tua, seperti itu.
Lalu can juga dapat digunakan untuk request atau permintaan gitu. Can itu bisa kalian gunakan untuk melakukan sesuatu secara tidak formal gitu. Meminta sesuatu kepada seseorang secara tidak formal. Biasanya digunakan dengan orang yang sudah dikenal akrab gitu. Ya seperti yang di atas, can di bawah yang menunjukkan permintaan ini juga kalian biasanya bisa gunakan untuk teman-teman kalian seperti itu ya. Seperti contohnya ada, can you get me a pack of cigarette? Bisakah kamu membelikan sebungkus rokok? Seperti itu. Lalu yang could digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dalam cara yang lebih sopan. Contohnya seperti, could you please pass me the salt? Gitu. Bisa tolong ambilkan saya garam? Kan kalian tidak mungkin ya ketika ngobrol dengan orang tua, guru, kalian akan kayak nyuruh aja, Bu, ambilin saya pulpen dong. Nggak mungkin seperti itu tidak sopan seperti itu ya. Sebenarnya can dan could itu kan sama, cuman seperti halnya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, pasti kan ada kalimat-kalimat di mana kalimat itu biasa kalian gunakan untuk guru kalian gitu, untuk kalimat-kalimat yang lebih sopan seperti itu. Lalu yang kelima ada offer. Offer itu penawaran. Ya, can digunakan untuk menawarkan bantuan atau melakukan sesuatu untuk seseorang secara tidak formal. Misalnya, can I help you? Gitu. Bisakah saya membantumu? Kalau kalian mau menawarkan bantuan kepada teman-teman kalian kan, kalian bisa menggunakan kalimat itu gitu ya. Can I help you? Kayak gitu, kayak santai saja gitu. Kalimat yang tidak terlalu formal seperti itu. Kalau could digunakan juga bisa digunakan untuk menyampaikan saran gitu. Tapi kan ini kan sarannya lebih rasanya terdengar lebih sopan seperti itu ya. Seperti, we could go to dinner after work if you like. Kita bisa makan malam setelah kerja kalau kamu mau, seperti itu. Ya itu tadi penjelasan tentang can and could. Ada yang mau ditanyakan? Belum, oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, sekarang kita bentuk kelompok diskusi ya. Satu kelompok bisa 2, bisa 4 anak. Lalu kalian mencari percakapan tentang can and could, yang kalimat-kalimat yang mengandung can and could di dalamnya. Lalu kalian jelaskan isi dari percakapan itu, dan kalian sebelum melakukan percakapan, kalian menjelaskan perbedaan dari can and could itu, fungsi-fungsi dari can and could itu yang tadi sudah Miss Vivi jelaskan tadi ya. Kalian bisa tuliskan di kertas diskusi kalian, lalu nanti kalian presentasikan di depan kelas seperti itu. Ya, saya beri waktu untuk kalian membentuk kelompok ya. Mau seperti apa kelompoknya? Kalian mau memilih sendiri atau dipilihkan absen saja? Dipilih absen saja ya, biar lebih adil ya. Ya, kelompok pertama ada Adinda dan Nila, Cinta dan Reva ya. Ya, kelompok selanjutnya kalian bisa mengikuti absen di bawahnya, berarti satu kelompok 4 anak seperti itu. Sudah dapat kelompok semua? Sudah, oke. Kalau sudah dapat kelompok semua, kalian bisa mulai bergabung dengan kelompok masing-masing, membuat lingkaran untuk mulai berdiskusi ya. Ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Dan kalian sekarang bisa mulai diskusi. Kalian bisa mencari bahan diskusi kalian melalui di buku, atau kalian mencari lewat internet juga tidak apa-apa. Internet juga tidak apa-apa seperti itu. Ya, sekarang kalian bisa diskusikan materi yang saya minta tadi, lalu nanti kita akan presentasikan kelompok ya, satu persatu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan? Bagaimana? Boleh sekali. Kalau kalian mau berperan sebagai guru dan murid juga boleh. Berperan sebagai siswa dan siswa juga boleh. Berperan sebagai orang tua dan anak juga boleh. Yang penting di percakapan kalian ada kata can and could seperti itu. Dan urutan rumusnya seperti ini ya untuk yang positif, negatif. Oh, yang tanya belum ya? Sebentar. Saya cari contoh untuk kalau kalimat tanya ya.
Kalimat tanya itu biasanya can and could-nya di depan ya. Kalimat tanya can atau could-nya di depan. Lalu subjek, baru kata kerjanya. Kalian bisa mengikuti rumus ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, fungsi-fungsi dari can tadi untuk apa aja? Ya, ada untuk menyatakan kesanggupan melakukan sesuatu. Lalu yang kedua ada untuk menjelaskan kemampuan, untuk menjelaskan kemungkinan, memberi izin, memberi perintah atau menawarkan sesuatu seperti itu ya. Itu tadi fungsi-fungsinya. Sudah diskusinya? Kalau sudah kalian bisa presentasikan ya. Sepertinya waktunya sudah tidak cukup untuk mempresentasikan. Kita bisa memulai presentasi di minggu depan ya, karena minggu depan kita akan masih membahas can and could, lalu nanti ada cannot dan could not, lalu ada be, membahas tentang I can be seperti itu. Oke. Ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini apa ya? Kita sudah belajar apa aja hari ini? Ya, kita hari ini sudah belajar can and could. Apa itu can and could? Can and could itu kalimat yang bisa digunakan untuk bertanya, untuk menjelaskan, atau untuk meminta izin, memberi saran, lalu untuk menawarkan sesuatu gitu. Ya, can and could ya. Apa tadi fungsi can? Fungsi can tadi apa aja ya? Untuk menyatakan kesanggupan melakukan sesuatu, untuk menjelaskan kemampuan, betul sekali. Lalu ya untuk menjelaskan kemungkinan, ya untuk meminta, memberi izin seperti itu ya. Lalu untuk could sebagai bentuk bentuk past dari can ya, karena could itu tadi verb kedua dari can seperti itu, untuk menunjukkan kesanggupan tapi belum pasti. Kalau could itu biasanya belum pasti ya, sesuatu yang mungkin terjadi, meminta izin dengan cara yang lebih sopan, lalu meminta sesuatu, memberikan saran pada orang lain gitu. Ya, bedanya can on could tadi itu, can itu bisa kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman-teman sebaya kita seperti itu ya. Sedangkan could biasanya bisa kita gunakan dengan orang-orang yang lebih kita hormati gitu. Kalimat-kalimat yang lebih sopan. Lalu could itu biasanya belum pasti. Kalau could itu biasanya belum pasti, artinya masih ragu-ragu gitu. Kalau dalam Islam mungkin insya Allah seperti itu ya. Kalau can itu sudah pasti gitu. Kalau kalian berbicara kalian akan datang, berarti kalian memang akan datang ketika kalian menggunakan can seperti itu. Itu ya. Materi hari ini lumayan sulit ya, tapi semoga kalian tetap semangat belajarnya, kalian tetap semangat untuk bisa dan mengerti gitu. Lalu kalian akan mempelajari lagi untuk mendiskusikan lagi dengan teman-teman kalian. Jangan lupa dibaca bukunya. Manfaatnya kita tahu can and could itu kita bisa membedakan gitu. Kita bisa membedakan ketika kita meminta tolong kepada teman kita dan ketika kita meminta tolong kepada orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang lebih kita hormati, seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu saya tutup ya pelajaran hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang hari ini dan alhamdulillah semuanya datang. Terima kasih banyak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.